Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Salsa. Ya. Mutiara. Ya. Eka. Muhammad Angger. Oke. Hana. Hani. Enggak ya? Ria. Fatma. Anissa. Nike. Sofiatul. Laila. Fitri. Sinta. Jojo. Puji. Alif. Sinta. Jojo. Puji. Alif. Angga. Dimas. Oh ya. Ini Muhammad Raihan. Oh ya. Kemana? Oh, izin. Kenapa? Oh ya. Karena ada acara keluarga ya? Ya. Baik. Oke. Ibu mulai ya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya. Apakah yang di sini sudah tahu apa itu larutan? Jika tahu, mohon angkat tangan dan dijelaskan. Ya. Sebentar, tadi namanya siapa? Oh, ya, Mbak Sinta. Ya, Mbak seperti apa? Ya, benar. Apa yang dikatakan Mbak Sinta adalah benar. Larutan itu campuran dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, contoh dari zat terlarut sendiri yaitu gula. Sedangkan pelarutnya adalah air. Nah, jadi gula dimasukkan ke dalam air menjadi sebuah larutan. Selain itu, apakah ada yang bisa memberi contoh lagi? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Nah, selain dari gula dan air tadi, bisa teh yang kalian minum sehari-hari, bisa kopi. Untuk laki-laki ini kan sering minum kopi ya. Nah, itu yang disebut larutan. Nah, hari ini kita bukan membuat teh atau kopi loh ya, teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsentrasinya, yaitu menemukan sifat koligatifnya. Apa saja yang terdapat dalam sifat koligatifnya? Ya, kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, osmosis, dan kemudian penerapannya dalam sehari-hari. Baik, Ibu mulai ya, langsung saja biar kita bisa membahasnya secara tuntas. Baik. Untuk yang pertama, sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Jadi, Ibu tambahkan ya. Sifat koligatif larutan itu cara untuk mengatasi permasalahan yang didasari dengan sifat larutan. Nah, itulah yang dinamakan sifat koligatif larutan. Baik, selanjutnya. Nah, yang pertama satuan konsentrasi larutan. Nah, satuan konsentrasi larutan ini terbagi menjadi 3, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, kalian harus ingat-ingat ya bahwa molaritas dengan molalitas itu berbeda. Molaritas yaitu banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Dengan rumus M besar sama dengan N per V. Nah, M itu sendiri yaitu molaritas larutan dengan satuan mol per liter. Sedangkan N yaitu jumlah mol zat yang terlarut dengan satuan mol. Dan V sendiri yaitu volume larutan dengan satuan liter. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Dan MR yang diketahuinya, MR NaOH-nya yaitu 40. Nah, penyelesaiannya. N, kita kan disuruh mencari molaritas. N itu rumusnya massa per MR. Nah, masanya sendiri kan ini 2 gram. Sedangkan MR dari NaOH-nya yaitu
40 gram per mol ya, dan menghasilkan 0,05 mol. Kemudian volume yang diketahuinya 0,5 liter. Loh Bu, kok menjadi liter? Nah, kan ini yang diketahuinya 500 ml. Sedangkan satuan volume molaritas sendiri adalah liter. Sehingga 500 ml ini diubah menjadi liter dan hasilnya yaitu 0,5 liter. Kemudian kita tinggal memasukkan rumusnya. M sama dengan N-nya 0,05 mol per volumenya 0,5 liter. Dan hasilnya 0,1 mol per liter. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke satuan selanjutnya ya. Nah, yang kedua yaitu molalitas. Molalitas yaitu banyaknya mol zat yang terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Dengan rumus M kecil sama dengan N per P dengan satuan kilogram. Atau bisa juga dengan M sama dengan N dikali 1000 per P dengan satuan gram. Nah, sekarang, keterangannya ya. Nah, M sendiri yaitu molalitas larutan dengan satuan mol per kilogram. Kemudian N adalah jumlah mol zat yang terlarut dengan satuan mol. Dan P yaitu massa pelarut. Beda ya tadi, M besar untuk molaritas dan M kecil untuk molaritas. Kemudian kita ke contoh soal. Contoh soal. Hitunglah molaritas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. MR yang diketahui yaitu 120. Nah, N tadi rumusnya ya M per MR. Masanya adalah 24 gram, kemudian MR yang diketahuinya adalah 120 gram per mol, hasilnya 0,2 mol. Kemudian massa pelarutnya yaitu 400 gram. Kita memakai rumus yang ini ya, M sama dengan N dikali 1000 per gram. Sehingga N-nya adalah 0,2 mol dikali 1000 per 400 gram. Hasilnya 0,5 molar. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka selanjutnya. Yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Rumusnya sendiri yaitu XA sama dengan NA per NA plus NB. Dan XB sama dengan NB per NA plus NB. Nah, apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada di dalam larutan dijumlahkan secara keseluruhan, maka nilainya adalah 1. Bisa dinyatakan sebagai berikut. XA plus XB sama dengan 1. Baik, ke contoh soal. Hitung fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36% dengan MR glukosa sama dengan 180 dan MR air sama dengan 18. Penyelesaiannya, massa larutan dianggap sebesar 100 gram, sehingga massa glukosa 36 gram dan massa air sama dengan 64 gram. Kita mencari mol glukosa. Mol tadi adalah massa per MR. Nah, massa glukosa sendiri yaitu 36 gram ya, per 180 gram per mol, dengan hasilnya 0,2 mol. Kita mencari mol air. Mol air tadi 64 gram per 18 gram per mol. Hasilnya 3,56 mol. Maka fraksi mol dari glukosa atau X glukosa yaitu 0,2 mol sebagai Na per 0,2 Na plus 3,56 sebagai Nb mol dengan satuan mol, hasilnya 0,053. Kemudian yang fraksi mol air yaitu 3,56 sebagai Nb, 0,2 sebagai Na plus 3,56 Nb
dengan satuan mol. Hasilnya yaitu 0,947. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua mengenai molaritas, molalitas, dan fraksi mol? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Kemudian penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, Ibu punya gambar nih. Coba kalian amati baik-baik ya. Apakah ada yang berbeda dari gambar tersebut? Dan jika iya, mengapa? Dijelaskan alasannya. Dan jika tidak, juga dijelaskan alasannya. Silakan yang mau berpendapat. Bagaimana? Ya, silakan Mbak Fatma. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan atau berpendapat yang berbeda? Ya, silakan Mbak Elisa. Dari yang Ibu tangkap dari jawaban kalian semua berbeda-beda ya. Ada yang bilang ada yang satunya kuning-kuningnya Bu, ada kuning-kuningnya, yang satunya tidak. Jamnya Bu berbeda. Apalagi tadi. Nah, jawaban kalian sangat bervariasi ya. Ibu senang karena kelas ini kelas teraktif menurut Ibu. Nah, sekarang Ibu tanya balik. Bagaimana tekanan uap air jika di dalam air terlarut suatu zat yang sukar menguap? Ada yang bisa menjelaskan? Penguapan air yaitu peristiwa lepasnya molekul-molekul air dari permukaan air. Nah, jika di atas permukaan air terdapat atau terhalang partikel-partikel yang terlarut, maka proses penguapan akan terganggu. Nah, akibatnya jumlah uap air yang di atas permukaan air itu tadi menjadi berkurang, sehingga tekanan uapnya akan turun. Nah, besarnya penurunan tekanan uap dari permukaan air tersebut dinamakan dengan penurunan tekanan uap larutan. Hal ini sama dengan peristiwa ketika kalian merebus air. Nah, ketika merebus air itu kan keluar uap ya. Nah, keluar uap tersebut itu dikarenakan tekanan atau ya benar tekanan pada suhu yang tinggi, pada suhu maksimum. Nah, pada saat itu terjadi kesetimbangan antara proses penguapan dan pengembunan seperti itu. Pada tahun 1987 hingga 1888, Francis Mary Roth ini mempelajari hubungan antara konsentrasi zat, antara tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut. Kemudian beliau itu menyimpulkan bahwasanya besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Nah, kemudian beliau ini mempunyai rumus yang disebut dengan hukum Raoult, yaitu P sama dengan Px pelarut. P sebagai tekanan uap larutan dengan satuan ATM atau mmHg, kemudian X pelarut itu fraksi mol pelarut, dan P ada titik kecilnya di atas ya, itu namanya tekanan uap larut murni dengan satuan ATM atau mmHg. Nah, besarnya penurunan tekanan uap atau yang biasa disimbolkan dengan delta P ini merupakan selisih. Ingat ya, selisih dari tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan. Sehingga diperoleh P sama dengan derajat X pelarut. Maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi berikut. Nah, kemudian delta P sehingga diperoleh rumus ya menjadi delta P sama dengan P derajat X terlarut. Nah, delta P yaitu penurunan tekanan uap larutan dan X terlarut yaitu fraksi mol zat terlarut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada. Kemudian kenaikan titik didih larutan atau yang biasa disebut dengan delta B. Ya, oke. Dari gambar tersebut, apa kesimpulan dari gambar tersebut? Coba Ibu tanya. Wah, banyak yang angkat tangan. Iya, silakan. Ini bebas ya pendapatnya masing-masing. Silakan utarakan saja apa yang kalian lihat dari gambar tersebut.
Ya, silakan. Oh, Raiden. Ya, Raiden. Ya. Oh, Sofi. Ya, silakan Sofi. Uh, Ibu benarkan atau Ibu koreksi sedikit ya. Nah, dari gambar tersebut yaitu suhu, ini suhu, ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair, nah ini, itu sama dengan tekanan udara luar dan disebut dengan titik didih. Nah, besarnya kenaikan suhu tersebut dinamakan dengan kenaikan titik didih. Ini terdapat tetapan kenaikan titik didih dalam molal atau yang biasa disebut dengan KB. Bukan keluarga berencana. Ya, K, kemudian B-nya kecil di bawah. Nah, apa sih tetapan kenaikan titik didih dalam molal? Nah, kenaikan titik didih molal atau yang biasa disebut dengan KB yaitu besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Nah, nilai tetapan kenaikan titik didih atau molal KB ini untuk setiap larut itu tidak sama. Terdapat tetapan kenaikan titik didih yang berbeda untuk beberapa pelarut. Disajikan dengan tabel berikut. Nah, nilai KB untuk air yaitu 0,52 derajat cm per meter. Nah, apa sih maknanya? Nah, maknanya jika di dalam air terlarut sebanyak 1 mol zat apa saja, titik didihnya akan naik sebesar 0,52 derajat Celcius. Jika di dalam air terlarut sebanyak 2 mol, nah titik didih air akan naik sebesar 1,04 derajat Celcius. Nah, jika di dalam air terlarut 0,5 mol zat apa saja, titik didih akan naik sebesar 0,26 derajat Celcius dan seterusnya. Contoh soal. Suatu jenis senyawa karbon yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekul relatifnya. Jika 15 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu tertentu, tekanan uapnya sebesar 19,4 mmHg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni sebesar 20 mmHg, tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut. Diketahui tadi sama dengan 10 mol, kemudian tekanan uap larut murninya sama dengan 20 mmHg. Nah, tekanan uap larutannya sebesar 19,4 mmHg. Delta P tadi rumusnya ya. Kita masukkan 20 mmHg tersebut dikurangi 19,4 mmHg dan hasilnya 0,6 mmHg. Kemudian delta P tadi ya sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali dengan X senyawa. Delta P-nya tadi sudah diketahui ya, 0,6. Kemudian tekanan uap larut murninya yaitu 20 dikali dengan X senyawa tadi. Kita pindah ruas sehingga X senyawa sama dengan 0,6 ini delta P-nya per 20 ini tekanan uap larut murninya ya. Kemudian hasilnya 0,03. X senyawa sama dengan N senyawa per N senyawa plus N air. X senyawanya tadi sudah diketahui sama dengan 0,03 sama dengan N senyawa per N senyawa plus 10. Oleh karena nilai N senyawanya kecil, maka N senyawa plus 10 sama dengan 10. Sehingga 0,03 sama dengan N senyawa per 10. N senyawa sama dengan 0,3 mol. Massa molarnya yaitu 15 gram per 0,3 mol sama dengan 50 gram per mol. Jadi massa molekul relatifnya adalah 50. Kemudian besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal dengan konsentrasi molal dari larutan atau dinyatakan sebagai berikut. Delta TB. Apa itu delta TB? Nah, delta TB itu ya kenaikan titik didih. Masa sudah lupa sih? Ya, benar. Kenaikan titik didih sama dengan tetapan kenaikan titik didih per massa. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Nah, delta TB sama dengan delta TB derajat
plus delta TB. Oleh karena molalitas, larutan dirumuskan dengan M sama dengan N dikali 1000 per P. Atau bisa juga delta TB sama dengan KB dikali M. Yang kedua, delta TB sama dengan KB buka kurung N dikali 1000 per P tutup kurung. Nah, delta TB ini tadi kenaikan titik di molar. Kemudian KB merupakan tetapan kenaikan titik di molar. Dan N jumlah mol zat terlarut dengan satuan mol. Dan P merupakan massa pelarut. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana hubungan antara tiap kolom pada tabel ini. Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau KB tadi dengan konsentrasi molal atau M kecil tadi dari larutan tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai delta TB sama dengan KB kali M. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu ke selanjutnya. Penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku ini sebanding dengan hasil kali antara kemolalan larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal atau KF dan dinyatakan sebagai persamaan berikut. Nah, delta F sama dengan KF kali M atau delta TF sama dengan KF N kali 1000 per P. Nah, dengan keterangan bahwa delta F itu penurunan titik beku, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molar, dan N sama dengan jumlah mol zat terlarut, dan P merupakan massa pelarut. Kemudian tekanan osmotik. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian simpulkan? Coba. Banyak banget yang angkat tangan. Ya, silakan. Ya, selanjutnya. Baik. Ya, kemudian. Wah, ini sepertinya belajar semua ya. Bagus. Ya, jadi tekanan osmotik ini yaitu peristiwa bergeraknya partikel atau molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeable yang disebut dengan osmosis. Nah, berdasarkan Jacobs-Henckers-Van Hoff, pada larutan ideal berlaku hukum gas ideal, sehingga berlaku persamaan gas ideal dengan tekanan. Tekanannya dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan nRT per V. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, yang rumus itu. Nah, jika tekanan osmotik dilambangkan dengan P oleh karena N per V menyatakan konsentrasi suatu larutan atau molaritas, maka nilai tekanan osmotiknya dapat dinyatakan sebagai P sama dengan nRT per V menjadi P sama dengan mRT. Nah, M tadi apa? M besar? Ya, sip, molaritas. P sebagai tekanan osmotik dengan satuan ATM, M sebagai konsentrasi molar atau mol dengan satuan mol per liter, kemudian R yaitu tetapan gas ideal dengan nilai 0,082 atm per mol dengan Kelvin. T merupakan suhu mutlak dengan derajat Kelvin. Nah, jadi suhu yang semulanya 30 derajat Celcius itu dirubah menjadi Kelvin. Bagaimana cara merubahnya? Ya, benar. Jadi, derajat Celcius tadi ditambahkan dengan 273 derajat Kelvin. Oke, selanjutnya. Penerapan sifat koligatif larutan. Nah, penerapan ini biasanya kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, sifat koligatif larutan ini tidak hanya mengenai rumus, contoh soal, atau bacaan-bacaan. Kalian pasti pusing ya dan mikirnya seperti itu. Tidak. Nah, sifat koligatif ini biasanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penurunan tekanan uap. Itu biasanya terjadi di laut mati. Nah, kemudian penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini bisa digunakan dalam pembuatan es putar cairan pendingin. Nah, kalian pasti pernah membeli es putar kan?
waktu kecil kan buahnya itu sering minum es gitu ya. Ya sama ibu juga seperti itu. Nah kemudian dibuat untuk anti beku pada radiator mobil, anti beku dalam tubuh hewan, anti beku untuk mencairkan salju, kemudian menentukan massa molekul relatif. Kemudian selanjutnya tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini bisa kita gunakan untuk mengontrol bentuk sel, untuk mesin cuci darah, pengawetan makanan, membasmi lintah, penyerapan air oleh akar tanaman, desalinasi air laut melalui osmosis balik. Nah, untuk kenaikan titik-titik ini digunakan dalam proses distilasi. Nah, baik, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Oh, ya, silakan. Dimas. Ya, pertanyaannya, kok bisa digunakan untuk mencairkan salju? Bagaimana caranya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Baik, Ibu jawab. Kita mencairkan salju menggunakan, coba ada yang bisa nebak? Zong semua. Ya, kita bisa mencairkan salju dengan garam. Oh, kok bisa? Loh ya bisa dong. Apa sih yang nggak bisa? Nah, kita berimajinasi bahwa kita sedang berada di negara yang turun salju ya. Nah, biasanya kita parkir itu kan mobil kita atau sepeda kita itu terkena salju kan. Nah, kita dapat mencairkan salju tersebut dengan menggunakan garam. Garam tersebut ditaburkan ke dalam benda tadi. Nah, garam itu akan menyebabkan titik beku air itu turun. Sehingga air tidak akan membeku pada suhu yang seharusnya sudah menyebabkan membeku. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Membuat 5 kelompok, jadi kalian hitung 1-5. Nah, itu nanti ibu ada pekerjaan untuk kalian selesaikan dengan cara berdiskusi bersama. Oke, nanti pertanyaannya ada di lembaran. Oke, silakan berhitung. Ya, oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Jika sudah, akan ibu bagikan lembar soalnya yang akan didiskusikan. Ya, baik. Kamu masih bingung yang ini ya, titik beku, kenaikan titik beku. Oh, ini kamu bingung yang penurunan titik beku. Oh ya, sini aku ajari. Nah, kan ini diketahui sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Nah, jika tetapan penurunan titik beku air, nah KF-nya ini tadi, KF airnya 1,86 derajat cm per mol dan MR ureanya sama dengan 60. Hitung titik beku larutan. Ini kamu ini kalian selesaikan, diketahuinya terlebih dahulu apa, kemudian yang ditanyakan apa, kemudian tadi rumusnya itu bisa dimasukkan nilai-nilainya ini ke dalam rumus. Nilai-nilainya tadi bisa dimasukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya apa yuk? Ya, silakan didiskusikan. Baik. Nanti kalau ada yang kurang paham atau ada yang kurang bagaimana, itu silakan tanya ke ibu ya, jangan malu-malu. Oke. Baik, terima kasih kepada kalian yang berpartisipasi pada pelajaran ibu. Ibu sangat bangga dan ibu sangat bahagia dan ibu apresiasi atas keaktifan kalian untuk bertanya, menjawab, dan berpendapat. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelas kalian. Ya, terima kasih. Oh, tunggu ibu punya quotes terlebih dahulu. Nah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalian jangan patah semangat, jangan putus asa untuk mencari ilmu. Nah, untuk mencari ilmu ini sama dengan mencari pahala. Nah, semakin banyak pahala, maka akan semakin mudah untuk menuju surga. Seperti itu. Baik, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hati-hati di jalan ya.